dalam acara ini. Acara pada pagi ini kita akan mencoba untuk memberikan session session bisa dibilang session training atau bisa juga dibilang dengan sharing knowledge dari kami PT Berkah Hardaya Perkasa dalam hal eh, new technology in field work and health untuk pengukuran 5G dan field test measurement, field parameter measurement. Nah, pada acara pagi hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pertama adalah penjelasan materi dari Pak Haris nanti, dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Mohon bantuannya untuk mic di mute dulu. Apabila ada pertanyaan nanti mute bisa di mic bisa di unmute untuk bertanya atau bisa menggunakan kolom komentar apabila tidak ingin menyela penjelasan dari Pak Haris. Nanti kolom komentar akan saya sampaikan ke Pak Haris. Terima kasih untuk perhatiannya. Pak Haris, selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Haris. Terima kasih Rea waktunya. Uh, uh, Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya coba akan membawakan materi. Sebelumnya saya ucapkan uh, semoga teman-teman selalu sehat semua ya untuk baik nanti saat ini ada yang di kantor, di rumah ataupun sedang menjalankan tugas. Saya coba sharing untuk slide pertama tadinya. Sudah pada lihat ya. Terus kemudian saya video saya matikan dulu ya Bapak ya. Nanti kalau saya tancap nanti bisa dinyalain lagi untuk hemat bandwidth karena posisi ada di rumah. Pagi pagi hari ini saya akan coba untuk memaparkan tentang teknologi 5G dan pengukuran parameternya yang ada di lapangan itu seperti apa. Dan ini terkait dengan perangkat Philfox atau Spectrum Analyzer yang mana dengan PT itu biasanya sudah punya di situ untuk Philfox. Agendanya nanti akan terbagi 4 ya, yang akan saya terangkan. Satu yaitu ya kita akan tahu 5G network overview-nya seperti apa, kemudian baru ke pengukuran di lapangan 5G-nya, terus contoh-contoh interference, terus sama Philfox ini untuk solusi 5G itu apa yang perlu di-upgrade atau kita ada launching untuk Philfox yang khusus untuk 5G NR yang dengan wideband bandwidth yang tinggi. Biasanya receiver atau spektrum kita itu cuma punya itu sekitar 20 mega, sedangkan si 5G ini 100 mega rata-rata ya dengan 100 mega bandwidth ini jadi Bapak Ibu perlu untuk perangkat yang punya kapasitas seperti itu. Untuk starting kita akan coba ke 5G network overview. Kalau Bapak lihat di sini yang akan bahas yaitu LTE pointer akan saya aktifkan dulu pointer LTE, 5G TF sama NR karena bagaimanapun yang sudah dideploy LTE gimana ketika kita nanti deploy 5G saling akses antara LTE sama 5G ini gimana tidak saling mengganggu. Kalau kita melihat understanding 5G standar dimulai dari 2015 itu ada satu komunitas Verizon kerjasama dengan chipset Qualcomm, kemudian sama Huawei, Ericsson,
dan Samsung itu mengeluarin si 5G TF. TF ini Technical Forum di 2015. Endingnya dia melaunching 5G TF 28 GB fixed wireless untuk 11 kota. Sistemnya kayak home internet gitu ya, ke masing-masing kota gitu, ke kantor kota itu di 28 GB itu di 5G TF. Kemudian di 2017 juga 3GPP sebagai standar internasionalnya, 3GPP dan ITU saling kerjasama ya. Itu di environment-nya 3GPP dikeluarin spek standarnya 2017 itu dengan namanya 5G NR, New Radio di sini. Nah, dari 2007 ini masih digodok 3GPP untuk New Radio dirilis 15 dan sampai 20 ini sedang digodok 16 sampai 17-nya akan digodok untuk spesifikasi 5G NR. Tapi yang dipakai dari 2007 sampai sekarang itu masih rilis 15. Nah, kalau kita ngeliatin alokasi frekuensi nanti 5G NR itu dibagi menjadi dua gitu. Sub 6 giga atau below 6 giga atau di atas 6 giga bisa dari 25 giga ke atas. Kalau kita lihatin beberapa negara sudah mendeklarasikan 5G-nya yang alokasi frekuensinya sudah ditentukan. Nah, ini Indonesia ini mau ke arah mana untuk 5G-nya gitu. Kalau melihatin situasinya ya operator pasti siapnya di sub 6 giga. Jadi bapak-bapak akan mengukur 5G di awalan itu 6 giga. Tapi kalau kita mau karena teknologi baru itu harus lebih cepat, bandnya lebih gede, jadi nggak ada latensi, nggak ada delay dengan band yang gede harus deploy ke atas 6 giga. Nah, ini aplikasinya bermacam-macam ya. Kalau kita bisa gede, berarti untuk hal sensitif seperti operasi dokter jarak jauh, terus ada nanti robotik atau untuk hal-hal yang sensitif atau butuh jarak jauh itu akan lebih cepat di atas 6 giga tentunya. Beberapa yang sudah mengumumkan untuk 5G-nya, Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, Docomo sama Cina Mobile ini sudah mendeklarasikan. Ini Indonesia ini siap-siap untuk untuk deklarasinya. Sedang mungkin dari standar lagi mau menggelar untuk tendernya di lokasi frekuensinya. Oke. Nah, yang di Indonesia nanti pasti akan mengacu ke NR ya, karena standar 3GPP atau internasional NR radio. Nah, kalau kita lihatin dari LTE sama NR itu perbandingannya seperti apa sih? Ini saya ulas nggak semuanya, cuman nanti akan berkaitan. Misalnya frekuensi bandnya LTE ada 6 giga, sedangkan NR itu ada FR1, frekuensi ring 1, frekuensi ring 2, yang mana 6 giga sama yang di atas 6 giga. Bandwidth di LTE itu 20 mega, sedangkan di FR1 itu bervarian dari 5 sampai 100. FR2 bisa sampai 400, bahkan giga di situ. Nah, kalau kita ngomongin bagian carrier-nya, sub carrier spacing-nya itu di 15 kilo, sedangkan di NR itu 15, kelipatannya 2N ya, 15, 30, 45, 60. Waveform bentuk sinyalnya di uplink sama downlink bermiripan antara si LT sama NR. Makanya ada yang ngomong bahwa 5G itu mirip-mirip dengan si LTE.
Nah, yang perlu di garis bawah adalah untuk aksesnya ya, akses dari BTS ke UE atau user interface, bisa handphone, bisa modem, macam-macam itu LTE pakai Omni ya, penyebarannya itu pakai standar Omni antenanya, dia no beamforming. Nah, ini ada beamforming di New Radio di situ. Nanti Saya penjelasannya tadi akan ganti namanya. terangkan di bawah. Untuk FR1 sama FR2 ini detailnya juga diterangkan. Ini ring frekuensinya di 410 sampai 7 giga sekian, 7125 mega. Terus kemudian rata-rata tuh 3,4 sampai 37 giga atau 4,4 sampai 49 giga. Kayaknya di Indonesia itu di 3,4 sampai 37,7 giga yang akan digelar di Indonesia. Tidak tahu nanti kalau ada perubahan ya. Cuman untuk yang FR2 itu di 24,5 sampai 52 giga. Di 39 itu yang pernah digelar terus bisa sampai bandwidth-nya 3 giga di situ. 28 itu 800 mega. Nah, ini yang tiap packnya dari 100, ini 400. Itu yang membedakan FR1 sampai FR2 untuk apa? eh, untuk masing-masing komparasinya ya. Oke, kalau kita yang paling penting adalah bahwa network yang akan di-deploy itu ya akan eh, lebih bagus yaitu antara 4G sama 5G itu bisa saling komunikasi karena yang sudah ada yang di-deploy sekarang itu masih 4G ya, handphone-handphone kita rata-rata LTE di situ. Kita mau deploy 5G otomatis 5G bisa mendirikan BTS sendiri ataupun bisa menumpang ke BTS-nya 4G. Yang penting bisa saling komunikasi di situ. Kalau ini untuk indeksnya ya, kalau kita ngomongin 5G gitu GNB atau G Not B. Kalau 4G BTS kita in Not B di sini. Kalau ini core ini apa bagian dari core-nya si 5G ataupun yang 4G. Radio access network ini yang berhubungan dengan signaling antara si BTS dengan UE-nya. Tadi yang akan digelar mungkin di sub 6 giga ya. Mungkin kita dapat apa keuntungan dengan bandwidth yang gede tadi 100 mega. Tapi kalau nanti ke depannya pasti sudah di-deploy atau dipersiapkan untuk di millimeter wave. Karena ini satu di 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 alokasi ini masih jarang ya, gini crowded nih. Kalau di sini masih jarang, terus kemudian untuk pemenuhan bandwidth-nya akan bisa kelihatan nih bandwidth-nya itu akan lebih gede. Karena ini memang dari 2017 ya si FCC 5G ini apa mengeluarkan spek untuk di millimeter wave. Tapi dengan keuntungan itu si 5G millimeter wave ini punya tantangan di lapangan karena ia memakainya kayak microlink ya pasti eh, banyak obstacle yang bisa meredam si coverage dari si 5G millimeter wave. Nanti akan dijelaskan di depannya. Nah, eh, si Vilvox sendiri kita sudah sampai ke 50 giga gitu. Nah, gimana ini yang punya Vilvox yang di bawah 6 di bawah 50 giga atau pengen untuk mengukur di 90. Ini sudah disiapin aksesorisnya ya untuk meng-up si Vilvox ini bisa untuk mengukur ring frekuensi untuk millimeter wave. Untuk mengukur millimeter wave. Kemudian saya akan nerangin bahwa nanti di semua akses
dari BTS ke UA itu ada SSB control channel-nya di situ, atau kita ngomongin synchronization signal block. Ini signal block ini yang mengidentifikasi UA mana aja yang bisa connect ke BTS. Nah, kalau kita ada punya persamaan ya antara posisinya SSB ini biasanya kalau di 4G itu di center frekuensi, tapi di 5G itu enggak. SSB control channel-nya itu lokasinya itu enggak selalu ada di di tengah ya, di tengah-tengah frekuensi gitu. Bandwidth itu enggak. Posisinya bisa macam-macam. Nanti ada persamaannya ini antara posisi FRF-nya itu sama dengan F-reference offset plus di basic F global ini carrier spacing-nya tadi ya. Tadi ada 5, 15, 60, 45, terus ada number RFCN-nya, reference-nya sama number RFCN-nya offset. Number RFCN ini digunakan ini kode otentik ya, yang menentukan pairing antara si BTS sama si UE-nya. Nah, ini ada persamaannya berdasarkan ring frekuensinya dalam megahertz 0 sampai 3000 megahertz itu offsetnya berapa, NR offsetnya berapa. Ini udah ada patokannya. Kalau Mas, ARFCN itu apa sih? Ya ini Absolute Radio Frequency Channel Number ya. Ini pasangan referensinya digunakan untuk transmisi dan menerima sistem radio. Jadi si antara BTS sama sini ngasih kode otentiknya itu di kanal berapa, di numbernya berapa di situ. Ini ARFCN-nya itu kode otentiknya seperti itu. Ya kayak kita mau remote TeamViewer atau remote pakai apa, ada permission kodenya yang harus dimasukin, nah itu seperti itu nanti. Sedikit matematika ya, matematika ya contohnya aja kita punya di 21-20 MHz di New Radio band N1. Kita tahu nanti NR itu New Radio RFCN ya. Kalau kita ngomongin 4G itu E ARFCN, kalau ngomongin 3G itu U URW Ultra ARFCN. Ini macam-macam namanya. Kalau kita 5G ya NR RFCN. Itu bisa dikawal seperti ini. Dengan 2120 ini sudah di ring di antara sampai 3 giga. Berarti RF 0, misalnya 0, carrier-nya itu 5 kHz. Kalau kita masukin ke persamaan tadi bisa ketemu 424 untuk NR RFCN-nya. Juga kalau misalnya kita tahu NRFCN-nya 670.000 di New Radio band-nya N77. Nah ini lokasi SSB-nya ada di mana, bisa dikalkulat ya. Berarti dengan NRFCN-nya 677 itu di lokasi di 600 sekian, berarti 670. Berarti evaluasinya 3000, subcarrier-nya itu 15, sama evaluasinya 600.000. Dimasukin ke persamaan dengan dibolak-balik itu ketemu SSB-nya di 4050 MHz. Nah, untuk simboling tadi untuk synchronization block tadi itu setiap itu ada setiap simbolnya itu biasanya terdiri 4 ya, simbol ya. Itu terdiri dari 1 PSS, 1 SSS, dan 2 broadcast channel PBCH di sini. Kalau PSS ini yang mendeteksi tadi ada PSS sama secondary, primer sama secondary, sinkronisasinya. Terus kemudian untuk nanti setelah selesai itu ada channelnya, PP channelnya untuk broadcast channel untuk datanya di situ. Dan ini carrier-nya dengan tadi spacing-nya 15,
apa 64 30 60. Nah, itu square-nya lebih banyak ya. Jadi lebih banyak alokasi untuk apa si SSB-nya itu di bandwidth-nya si 5G. Gambarannya ini nanti apa ini satu bandwidth ketika bapak ibu-ibu yang spektrum itu SSB ini empat ini ada tadi ya, ada PSS, SS, PP channel, dan empat ini. SSB ini nggak harus ada di tengah, bisa di manapun apa berada di bandwidth-nya ini. Yang ini yang apa, yang dengan sistem ini berarti si 5G sama LTE itu bisa apa bersamaan gitu. Jadi ketika kita nanti handphone kita eh, ya handphone yang sudah 5G ya. Kalau handphone saya kan belum, masih 4G. Kalau bisa 4G dan 5G itu saya bisa connect nih antara connect ke LTE sama connect ke 5G karena ketika BTS-nya itu kita bisa dapat apa sinkronisasi dari BTS-nya untuk yang 4G ataupun yang 5G itu. Jadi bisa saling kohesis ya, berdampingan di situ. Nah, tadi saya ngomongin di 5G itu ada beamforming ya, beamforming gitu. Nah, ini yang beamforming-nya si 5G itu bisa mengkontrol si angel beam-nya. Jadi beam-nya itu bisa dikontrol sudutnya. Jadi bisa kayak sweeping gitu. Kalau kita kipas itu bisa kiri kanan gitu atau atas bawah atau kayak ya mending kayak AC itu ya bisa sweep, kipasnya bisa naik atas turun gitu. Kayak ini bisa dikontrol nih untuk sudutnya ini untuk beamforming. Karena apa? Kalau kita memakai antena Omni, si user ini nggak akan kedapat ya untuk coverage-nya si user misalnya jarak sekian gitu. Eh, Kecuali kita mau besarin si apa power gitu. Tapi kalau kita besarin power ya otomatis yang sudah di deploy untuk 4G itu apa akan ketutup sama 5G gitu karena sinyalnya kan berdampingan ya yang otomatis kita akan memperkecil untuk beamnya akan diperkecil. Semakin berkecil kan berarti semakin apa jangkauannya luas, si usernya akan ke, ke coverage di situ. Semakin kecil untuk beamnya, main lobe-nya kita kecil dengan narrow main lobe-nya itu dipersempit, itu si usernya akan tercover penuhnya di situ. Nah ini yang membedakan si apa si 5G akan menggunakan narrow main lobe di situ untuk coverage si BTS-nya. Jadi memang BTS-nya kalau kita mau deploy terus kita power ya si LTA akan keredam di situ. Tapi kalau dengan sistem apa narrow main lobe-nya ini ya itu bisa untuk mengakses, pertama mengakses user, terus dengan sistem swab-nya beamforming-nya tadi bisa apa bisa mendapatkan user sebanyak-banyaknya di coverage areanya dia. Otomatis ya ini apa akan berpengaruh juga ketika beam-nya itu lebih sempit, elemen antenanya itu akan lebih banyak. Nah, misalnya ini pakai Omni nih, satu elemen antena aja, tapi kalau kita mempersempit beam, ada sim lobe-nya bisa dua elemen antena, tiga antena, empat elemen antena, dan ini bisa si apa si 5G ini bisa diubah sudutnya di sini. Ini berarti berhubungan antara semakin kecil beam-nya akan menambah elemen antenanya. Jadi nanti akan bisa kita bayangkan nanti antenanya si 5G itu akan banyak elemen antenanya di situ. Nah, ini sebagai gambaran aja antara si BTS sama si UI ini beam-nya akan swapping. Si apa si UE-nya akan mendapatkan BIM yang paling besar ya. Yang lainnya mungkin kena gedung atau apa
terhalang atau apa. Tapi ketika dapat yang paling bagus, si UI-nya ini dia akan apa akan ngirim si RAC-nya itu random access channel-nya gitu. Nah, kemudian baru direspon RC-nya kayak autentikasinya, izinnya gitu loh. Setelah sinkronisasi pakai SSB tadi, kemudian dia bisa langsung melakukan transfer antara si BTS sama si UI-nya. Swapping-nya BIM tadi tiap swapping BIM tadi itu mengandung SS blok sendiri-sendiri ya, blok 1, blok 2, blok 3, tergantung BIM-nya itu ada berapa dan yang swap itu berapa. Ada sendiri-sendiri. Kalau kita lihat nanti macam-macam untuk BIM-nya, S-block-nya, kalau kita detailin lagi untuk kanal-kanalnya, ya setiap satu kanal itu terdiri tadi S-block-nya tadi PSS, SS, 2 broadcast channel di situ. Nah, ini 1 mm slot ini yang tadi sistem dia nyebarin tadi ada berapa itu sudah diatur sama 3GPP ya tadi di standar comparison tadi sudah ada di situ. Oke, kalau kita ngeliatin antena tadi, misalnya ini antena di bawah 6 giga itu bentuknya seperti ini ya. Kalau kita lihat untuk di bawah 6 giga ada 2 polarization antena. Ini elemen-elemennya satu antena. Ini ketika dibuka itu segini. Uh, Nanti di 5G akan lebih banyak lagi ya, nggak cuma segini. Mungkin ada lebih kotaknya lebih besar dan elemennya akan lebih banyak di situ. Nah, ini contohnya nanti dengan beamforming ini dengan sistemnya massive MIMO ya one per channel antara elemen ini akan mengakses masing-masing UE-nya. Jadi nggak per sektoral lagi atau per sel lagi di situ seperti si antena LTE ini per sektoral semua. Tapi ini nanti akan pakai massive MIMO ya untuk pairing ke antenanya. Ini untuk informingnya. Kita akan nemuin si 5G ini saat deploy itu NSA atau standalone atau non standalone ya. Tadi NSA apa non standalone ini BTS si G Note B atau 5G ini itu berdiri sendiri, jadi deploy sendiri. Beda dengan LTE. LTE sendiri, 5G sendiri. Jadi ketika nanti handphone ini ketika connect sama LTE sendiri, datanya sendiri, 5G sendiri. Beda sama dengan non standalone, di mana si BTS-nya ini nginduk ke LTE aja. Nanti kontrolnya dari LTE, tapi datanya diambil dari G-Node bin-nya ini. Ini kalau strukturnya itu ngindut, namanya non standalone. Yang membedakan apa nanti red radio aksesnya antar si LTE sama si NR tadi. NSE berarti connection-nya harus LTE sama 5G. Jadi kita beli handphone atau beli perangkat itu harus bisa dua-duanya LTE sama 5G. Kalau si standalone sendiri itu nggak perlu pakai LTE. Jadi kita beli modem 5G aja cukup gitu, nggak perlu bisa LTE. Nah, ini karena apa? Karena di kontrolnya si NSA yang gabung sama 5G itu fokus ke uplane atau datanya ya. Kalau LTE itu untuk kontrolnya, kontrol untuk atau apa itu di LTE. Tapi kalau standalone itu 5G-nya uplane sama kontrol plane-nya itu sendiri-sendiri. Jadi nanti si 5G-nya itu parameternya 5G-nya itu ditambahin aja sama si BTS-nya LTE. Tapi kalau 5G berdiri sendiri. Nah, ini tantangan kalau sudah di-deploy kita sudah yang ada itu sudah punya LTE, NB-IoT, Wi-Fi, Bluetooth. Nah, ini
Nah, nanti ketika kita deploy di 5G 6 giga di millimeter wave itu semuanya pasti ada isu ya untuk interference sendiri sama public safety. Ya, kalau public safety itu ya kita banyak sinyal yang masuk ke tubuh kita gitu ya pasti ada efek ya di kesehatan ya. Apalagi ini banyak pancaran itu. Apalagi nanti di dalam ruangan ada WiFi, Bluetooth, LTE indoor, ada 4G, ada 5G. Nah, ini perlu perlu ada pembatasan ininya apa untuk apa pancar radiasinya di situ. Nah, kita kan tantangan lain ketika deploy 5G ya, yang tadi satu station coverage-nya. Kalau kita mau coverage si 5G-nya itu gede, pasti akan menutup si 4G yang sudah ke apa, yang sudah existing ya. Tapi kalau pempat, nah, kan dengan beamforming tadi, terus eh, untuk optimal coverage, ya ini yang perlu dipertimbangkan untuk coverage si base stationnya. Kemudian untuk apa eh, si deploy-nya si 5G eh, itu ya nanti bisa juga ya di makro, mikro ataupun picocell di dalam gedung itu akan banyak challenge-nya di situ apa di daerah yang urban area atau perkotaan karena BTS tidak dapat memenuhi coverage yang diinginkan atau kalau kita mau melebihin power yaitu akan melewati batas yang dirancang tadi ya yang dirancang tadi. Begitu aja dengan radio aksesnya antara si LTE sama 5G-nya gitu. Jadi perlu untuk pemilihan time slot sel-nya itu yang bagus ya ketika nanti handover jangan sampai sinyalnya yang ini tinggi ketika mau ke 5G ini sinyal akan jelek nih karena apa tadi kalau non stand alone induk ya semuanya itu saling berkaitan antara si 5G sama si 4G. Nah, ini juga nanti apa si kita harus tahu nanti masing-masing SSB-nya itu karena nanti kita harus tahu pilot karena ada pilot pollution di situ ya satunya mancar nah itu apa akan jadi interference antara pilotnya ketika sinkronisasi ke handphone bisa jadi kita akan gampang kehilangan si signal ya ketika loss signal atau blocking gitu kalau kita handphonenya nggak smooth di situ. Ketika deploy sendiri di network interference itu ya karena berdampingan dengan yang sudah ada, misalnya 5G towernya di 3,7 4,2 itu eh, apa bersinggungan dengan V-band satelit ya, seperti satelit TV gitu. Ini perlu juga kita apa eh, ketahui di situ. Nah, Firefox sendiri untuk mengetahui kanal-kanal sel ID, pilot untuk apa untuk LTE sama si 5G ini itu ada dua option di situ. LTE FDD sama FGTF untuk opsi 377 ini tinggal diinstal di Firefox-nya saja dengan syarat itu punya spectrum analyzer, GPS sama si Firefox itu sudah CPU 2 gitu. Kalau kita mau nyalain Firefox itu kalau udah CPU 2 itu berarti dia sudah ready untuk diinstal OTA ya kita over the air karena dia kan ketika kita connect ke BTS semua sel ID, kanal ID itu bisa tampil si Firefox di situ. Nah, nanti seperti ini. Nanti ketika uh, Vivo punya option untuk LTE itu dia bisa 6 ya, satu BTS itu bisa 6. Kita bisa misalnya Seleno ini ketahuan untuk si Indosat, Telkomsel, mungkin SL, mungkin yang lainnya. Nah ini bisa ketahuan
sel ID-nya, sel ID di situ. Ini sel ID, sektoralnya berapa, grup ID-nya berapa. Ini kelihatan. Ini biasanya operator itu setiap BTS punya sendiri-sendiri. Nah, ini KPI muncul di situ. Baik sisi powernya, sisi quality-nya, itu berarti ke UE-nya seperti apa, sinyal strength indikatornya seperti apa, KPI seperti ini kelihatan. Kalau ini ada yang eh, drop, berarti ada yang si apa si jaringan itu pasti banyak blockingnya ya, karena apa KPI index performanya ini jelek. Nah, ini menambah informasi Bapak-Bapak ketika monitoring di lapangan. Ini karena eranya sudah 5G sama 4G, ya harus banyak info yang kita sajikan di situ nanti untuk melihat situasi di lapangan. Biasanya kita dengan berapa dBm corporate powernya itu cukup, tapi kita bisa nambah si Vivok ini dengan KPI indeksnya di sini. Bisa kita record dan playback. Karena apa? Karena LTE itu harus overlapping dengan web coverage. Kalau enggak, kita akan kehilangan sinyal. Jadi ini untuk 5G-nya kita pakai NR. Ini bisa diinstal di keluaran baru seri B. Jadi nanti SSB atau indeksnya tadi keluar semua tadi SSB-nya. Apa si operator satu itu SSB-nya berapa? Untuk yang LTE, FDD itu indeksnya berapa, terus nanti ada berapa kanal di BTS itu akan kelihatan di sini. Nah, ini yang mengapa kita perlu masing-masing indeks tersebut. Contohnya ini si Velsi sama AT&T, kita akan dengan AT&T dengan dual carrier-nya, ini 3 carrier-nya akan kelihatan semua di sini. Nanti kalau ini mungkin Indosat, Telkomsel, XL, Smart atau apa, ya kita akan tahu semua apa masing-masing dari sel ID sama KPI-nya di situ. Dengan tadi kita bisa melihat coverage sinyalnya ya. Karena apa? Karena ketika kita spek monitoring cuma kelihatan bandwidth-nya aja gitu. Kalau kita pakai demodulasi OTA tadi, ketahuan di situ tuh ada apa ID yang bisa kita coverage di situ. Ini kita taunya cuma LTE aja nih, tapi ternyata di situ ada dua carrier-nya di situ. Nah, dengan mapping kita akan tahu saat GPS sekian itu kita ada di posisi mana. Hijau ini berarti bagus. Ketika nanti menggunakan merah kuat, kuning itu lemah, ya kita akan ketahuan ya, ketika seperti kayak drive test itu. Drive test yang ada itu cuma power aja, tapi dengan sistem KPI ini bisa ketahuan bahwa di situ tuh kualitas sinyalnya tuh bagus apa enggak. Jadi apa lebih ke BTS yang lebih drive test yang lebih dalam lagi di situ. Untuk coverage apa KPI tadi yang perlu kita ini kan satu yang pasti si Vilvox-nya ini ada GPS receiver-nya ya. Rata-rata yang kita supply ke UPT itu sudah include ke GPS. Nah, ini bisa kita lihat nanti untuk GPS-nya sama channel scanner-nya ini untuk drive test-nya. Ini yang rata-rata belum, tapi yang terbaru sudah diincludekan dan SMSN-nya pusat itu juga ada upload untuk drive test itu. Nah, ini bisa kita menggunakan si Vilvox dengan GPS dan channel scanner. Ini untuk GPS-nya, kita konekkan antena GPS tadi, terus ke sistem konfigurasi GPS-nya kita on-kan. Jadi nanti semua satelit akan muncul dan ke lock ke lokasi kita berada di situ. Untuk tempatnya nanti si Vilvox bisa dimasukkan ke dengan option 352 ini. Jadi OpenStreetMap-nya ini bisa kita masukin ke Vilvox ini. Bisa outdoor, bisa indoor. Nanti kita channel scanner, OTA FTE, OTA GTF, OTA GNR itu bisa
data-datanya bisa ke plot ke map di situ. Jadi mapnya nggak usah ke laptop tapi langsung ke apa ke Vivog-nya Bapak Ibu semuanya. Ini bisa kita record data dan playback baik di Vivog atau di PC. Kemudian kita akan ke 5G millimeter wave. Ya ini tadi kayak kayak link ya, karena eh, ya kita analogikan seperti komunikasi microwave link atau satelit ya, menggunakan Ku-band di 0,6 sampai 40 giga. Ya kita untuk dapetin bandwidth si satelit sendiri itu di Ku-band itu bandwidthnya 54 sampai 500 bahkan sampai 2 giga. Ya ini si 5G dengan millimeter wave akan ya akan memiliki karakter seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus ngitung ketika deploy itu ada link budgetnya ya, powernya itu seperti apa di situ, daerah itu seperti apa. Ya ini standar, TX power, TX gain, antena gain, kurang pad loss, terus ada rain fade, sedun loss, ya ini bukan sama cuaca ya, atmosfer, nah ini cuaca. Ini susah kalau kita ngitung-ngitung semuanya ini. Nah, dengan dua Vilvox itu ataupun dengan Vilvox dengan Nemo kita akan ketahuan link budgetnya itu berapa apa dari pad loss-nya itu berapa dengan dua Vilvox di sini. Tapi Vilvox-nya ada sinkronisasi ya nanti karena butuh sinkronisasi GPS di situ. Jadi dengan Vilvox itu kita bisa mengoptimalkan optimalisasi sama BIM-nya tadi ya dengan coverage-nya tadi di antara gedung-gedung tadi. Satu dengan Nemo-nya tadi, dengan Nemo kita tembak ke BTS, oh sinyalnya bagus. Di sini ternyata jelek, di sini bagus. Nah ini bisa kita lihat coverage coverage BIM-nya untuk ke BTS-nya karena posisi BTS-nya mungkin ada di sini. Nah, eh, kenapa kita butuh parameter cell ID ya? Karena si 5G itu menggunakan sweeping. Jadi kita harus tahu scan eh, network-nya itu, scanning network-nya itu, sehingga masing-masing BIM-nya akan kelihatan semua. Nah, ketika kita satu operator atau cell ID, SSB index, ini akan kelihatan indeksnya berapa, terus semuanya akan kelihatan semua nih BIM-nya, ada berapa BIM tadi akan kelihatan di situ. Baik di DMR Power SN ini untuk uplink sama untuk downlinknya ya. Ini akan parameter akan kelihatan semua. Kalau kita cari satu-satu, ini akan berguna bagi kita. Misalnya quality-nya berapa, power-nya berapa. Ini akan berguna kita. Dan tapi ini butuh demodulasi bandwidth 100 mega untuk ngeliatin semua BIM index-nya ini. Karena si 5G NR yang akan dideploy, dia pasti nggak cuma 5 mega, 10 mega, tapi 100 mega di situ. Nah, ini butuh Vilvox yang bisa punya bandwidth 100 mega. Ya ini ada di Vilvox B, nanti akan saya terangkan. Kalau Vilvox A itu cuma sampai 10 mega aja. Kita ada phase array antena untuk coverage ya, karena nanti ketika di deploy-nya ini pasti ada yang direct, ada yang kena signal ini perlu untuk coverage antena. Kita ada Vilvox, terus kemudian ada phase array antena, phase-nya yang bisa diputerin 360 derajat di situ. Nah ini dengan phase array ini kita akan menghitung keakuratan karakteristik BIM-nya yang diterima oleh masing-masing UA. Ya, si G-Node B-nya nanti akan karakteristik BIM-nya seperti ini. Si pas area-nya akan muter, 360 akan kelihatan seperti ini. Kemudian hasilnya akan ketahuan posisi BIM-nya sebelah mana, terus berapa power untuk coverage antenya pakai apa 2D heat map scan di sini kayak spectrum map gitu. Nanti seperti ini untuk phase array-nya untuk coverage-nya akan kelihatan seperti ini. Apa
komponen untuk Firefox-nya yang harus dipunyai adalah 5G OTE-nya sama pakai elemen antena phase array-nya, kabel sama adapter di situ. Ini ada tambahan down converter untuk antena ya. Jadi kalau Firefox-nya itu sampai 26,5 itu ditambahin coverage-nya sampai 40, bisa 90 sampai 110 giga. Terangkan. Belum masuk ke situ, kita akan coba ke electromagnetic field, EMF radiasinya yang tadi saya bilangin akan menyebabkan gangguan untuk kesehatan ya, karena banyak sekali elektromagnet spektrum yang ada di lapangan, otomatis itu ITU juga ada recommended-nya untuk electromagnetic field sama kesehatannya itu. Ada ambangnya untuk electromagnetic field ini di karena gelombang elektromagnetik satuannya watt per meter kayak wave strength itu. Si Firefox dengan antena IMF ini kita bisa dari dB menjadi dB microvolt. Jadi ketahuan juga electromagnetic field-nya seberapa di situ, sesuai nggak dengan standar. Nah, ini bisa kita jadi informasi di lapangan ya, ketika kita sebagai garda kominfo untuk menjaga dan memberikan informasi dengan yang di lapangan itu seperti apa ke masyarakat, nggak cuma power aja, mungkin dengan tadi KPI dan alternative putih bisa kita masukkan ke SMSN untuk di deploy di pusat untuk informasi seperti ini. Nah, ada option untuk time gating ya, time gating untuk Firefox sendiri ini ketika kita ngukur satu bandwidth ini kita nggak akan tahu mana uplink mana downlink. Ini dengan time gating ini kita kayak di screenshot terus waktunya itu disingkat sama GPS di capture di situ akan kelihatan mana yang downlink, mana yang uplink di masing-masing slotnya. Ini bisa kita tahu interference ada di uplink atau di downlink di situ. Standar ya untuk Firefox Bapak Ibu untuk DPP-nya ketika klik ke measurement bisa ke channel power, nanti bisa mengukur channel power satu bandwidth-nya itu berapa, powernya yang terima itu berapa, ada okupasi bandwidth ini standar, kemudian ada channel power ya ini ya kalau ada kebocoran di kaki-kakinya si lempengan si bandwidth itu akan kelihatan di sini. Misalnya ini nggak sesuai standar, kan ada standarnya itu. Jadi ketika virus di kaki-kakinya ini akan mempengaruhi si carrier utamanya ya. Ini makanya perlu diukur si si networknya si 5G itu bagus apa enggak. Kemudian ada spectral emission max. Ya ini juga mengukur untuk virus emissionnya karena penting ya karena ini yang di deploy ini ya, pasti akan berkaitan dengan tetangganya ya. Kalau virusnya itu mengganggu banget di tetangganya, ya itu akan menyebabkan gangguan di tetangganya ya untuk karena ada virusnya itu melebihi batas si kanalnya si dia di situ. Dan SEM ini di Firefox kita akan tahu bahwa ketika validasi itu dia emission virusnya itu pas di situ. Ada juga nanti di 5GNR itu option 5GNR EVM. EVM itu error vector magnitude ini untuk mengukur quality atau kontrol chain situ. Karena modelnya digital, kita akan tahu EVM-nya berapa. Karena di 3GP itu ada standarnya. Misalnya frekuensi 28 FR2 dengan bandnya N256 itu minimum
IVM-nya berapa, misalnya minus berapa 17% atau di atas 18%, itu ada 3GPP-nya di situ. Nah, karena ini akan berhubungan dengan quality control channel-nya. Ini kalau kita memakai VSE, jadi si Filvolt dikonekin sama VSE, kan ketahuan konstelasinya itu seperti apa. Nah, ini biasanya balai uji ya melakukan validasi BTS-BTS itu seperti ini. Tapi dengan apa teman-teman di UPT pun ya ketika di lapangan ya kita kan bisa mengetahui quality control channel-nya itu. Kita bisa tahu konstelasinya seperti apa, IBM-nya berapa, kanalnya itu seperti apa kan dari situ. Fungsi lain tadi untuk interference ini ada RTSA real time. Ya, real time ini karena kita kalau berhubungan dengan field fog dia memakai apa swapping dari kiri ke kanan ya, swapping karena dia sistemnya apa spektrum analyzer beda dengan receiver. Receiver dia ada terus ada di loss untuk apa scanning bandwidth-nya ini. Jadi untuk apa waktunya itu akan lebih cepat lagi di situ. Nah, ini dengan RTS-nya Sigfox ini kita tawan interference ada di dalam in-band-nya ini. SSB block-nya akan kelihatan ada di dengan RTSA. Nanti kalau ada sinyal lain yang mengeblok interference itu akan kelihatan di dalamnya si apa bandwidth-nya si 5G itu. Dengan PSA lagi, PSA itu apa software demodulation-nya itu 5G itu bisa ketahuan konsistensi, terus OFDM-nya tadi yang tadi saya terangkan 4 blok tadi ada PSS, SS, primary, secondary, broadcast channel akan kelihatan di sini. Ketika nanti ada yang terdisturb di 5G akan kelihatan juga di situ. Berarti sinyalnya itu nggak bagus atau karena saling interferen di situ. Ini dengan demodulasi. Ini demodulasi ini si Vilvox dengan PSA. Sebetulnya PSA ini nggak cuma 5G aja ya. Teknologi yang sebelumnya seperti LTE, apa demodulasi digital lainnya seperti FSK, seperti 3G, seperti 4G, satelit, itu bisa di apa didemodulasi oleh VSE di situ. Nah untuk band 5G itu ada different ya, karena di si 5G sama LTE ini eh, ya saling berpengaruh. Misalnya di 5G FR1 di 3,5, 3,7 dan 3,7 sampai 42 giga. Di second armornya si LTE-nya di 2,1 27 itu kelipatannya ada di bandnya si FR1 ini. Nah, ini kalau nggak di manage atau bisa menjadikan interference di situ. Nah, ini contohnya ya 5G sama si band tadi. 5G F1 di 3,5 37 dengan si band downlink 35,427 misalnya satelit sama 5G NR nih. Kalau nggak di manage juga ini akan jadi saling interferen. Ini yang akan ditemui bapak-bapak ketika nanti mengukur 5G di lapangan. Ini contohnya dengan PSA tadi kita akan kelihatan nih satelit ada custom IBM untuk 5G dan satelit nih. Ini low interference ya. Jadi berdekatan tapi nggak mepet gitu. Nah, nanti konstelasinya sendiri sudah agak ada bintik-bintik di luar. Ini ada interference dari luar di situ ketika apa pakai VSA di situ. 5G sama saat di 2,8 di Q-band ini sudah saling interferen di sini. Nah, ini sudah nggak karuan, sudah nggak beraturan tadi titik-titiknya di 64 QAM tadi. Terus demodulasinya kelihatan. Ini yang sudah benar-benar
apa, saling tumpuan ya, saling tumpuan itu. Jadi nanti akan di subcarrier-nya itu akan satu itu akan intervene ke 5G subcarrier-nya, di situ akan kelihatan pakai VSA. Dan untuk 5G yang apa yang akan kita promosikan atau nanti kebutuhannya UPT, kita akan menyarankan ke 5G yang seri B ya, karena ini akan lebih banyak membantu teman-teman itu untuk 5G, karena satu, fungsinya akan sama dengan sistem yang di A yang sudah ada. Dia cuma di 26,5 giga, cuman bandwidth-nya ini dia bervarian dari 10, 40 sampai 100 nih. Ini Bapak Ibu akan seperti beli receiver yang dengan bandwidth 100 mega. Mungkin di Bapak Ibu belum ada ya bandwidth sampai 100 mega. Mentok-mentok mungkin di receivernya mungkin Rode, LS atau yang lain itu di 20 megaan. Nah, ini sampai 100 mega ini memang cocok untuk 5G karena coverage si bandwidth-nya tadi, si beam-beamnya akan kelihatan semua. Sama untuk quality signalnya tadi dengan VSA. Nah, di seri B nanti eh, demodulasinya bisa ke 5G NR ya. 5G NR ini 5G New Radio yang akan dideploy di Indonesia gitu. Tapi dengan A itu cuma 5G TF. Tapi dengan seri B itu bisa 5G NR. Terus ketika kita pakai VSA itu bisa apa gede bandwidthnya 100 mega sesuai dengan standarnya si 5G NR. Sensitivity, Passion Noise ini standar ya, 163 dBm ini rata-rata spektrum itu sudah mencapai ke sensitivity sekian dengan 163 dBm. Kemudian nanti Mas kalau saya punya Firefox cuma sampai 26,5, terus saya mau ngukur di 28, 27 itu jangan buru-buru beli perangkat baru ya. Bapak Ibu bisa menambahin down converter antena di situ. Nah, jadi dengan 26,5 dengan tambah 28 itu Bapak Ibu bisa cover sampai 40 giga. Kalau beli yang sampai 10 bisa sampai cover 110 giga di situ. Nah, ini contoh instalasinya seperti ini. Si Vivox ditambahin down converter sama antena horn di situ yang cover untuk cover sampai 10 giga ini, down converternya seperti ini nanti. Jadi untuk persiapan ketika nanti ke 28 Vivox-nya belum ada, bisa ditambahin ke down converternya untuk antena. Semua aplikasi yang ada di Firefox ya, dibagi di tiga ya. Ada network analyzer itu untuk device dan komponen. Itu ada Cablianta tester, ada vector voltmeter, power meter itu untuk device dan komponen. Untuk sinyal analisis dari spektrum, ada time gating, ada channel scanner, terus ada 5G untuk over the air, LTE, sampai tadi ada phase array sama EMF, electromagnetic field. Terus penerapannya ada di mapping, indoor sama outdoor, juga bisa di upgrade sampai 110 giga di situ. Kita akan softwarenya dari tadi berarti ada tambahan software yang bisa connect ke Vivox Bapak Ibu, satu VSA, atau kalau kita mau FF Data Link ini standar beli itu sudah ada ya, kita balik dari itu udah dapat Vivox Data Link ini buat apa bisa remote lewat PC. Terus ada map tool ini kalau punya map masukin si OpenStreetMap ke Firefox. Terus ada VSA untuk demodulasi ini nggak cuma 5G tapi satelit TV, mungkin apa radio broadcast channel lainnya atau LTE, 3G itu bisa kita demo di VSA ini.
Ini biasanya digunakan balai uji, ya, standar balai uji di Bekasi itu untuk validasinya BTS itu otomatis PSE jadi satu kebutuhan yang eh, kebutuhan yang primer ya, karena dia akan ke standar 3GPP-nya, ada standar atau belum. Ada S4G, S4G ini sinyal surveillance dari KeySet sendiri, ini lebih ke okupansi. Ada Nemo Order untuk coverage area tadi, untuk apa di suatu daerah ini bagus enggak untuk areanya, untuk parameter 5G-nya itu bagus enggak, resolusinya bagus apa enggak. Nemo ini biasanya digunakan untuk drive test ya, ini drive ini bisa digunakan ke Firefox-nya. Ada sedikit video yang akan saya share. Sebentar. Ini bisa jadi gambar mengukur versi di lapangan nantinya. Balik lagi ke slide-nya tadi sampai tadi sampai ya, tadi untuk pakai software Nemo ya untuk 5G signal di BTS. Nah ini ada software di untuk connect ke Firefox ya, untuk spectrum analyzer dari Bapak Ibu semuanya. Ini kalau di lapangan itu punya radio komunitas untuk HF sampai 32
mega, ada AM broadcast, VLF lewat AM itu 5 kilo sampai 2 mega, terus ada nanti di 5G 6 giga sampai 2, terus sama 108 sampai 138 di ATC, navigation band, tracking radio, maritim. Nah, ini biasanya Bapak Ibu itu ada kayak tupoksi untuk maaf, lebih jelas ya ininya ya. Tadi masih ke video, ini udah ke ini. Eh, ada tupoksi yang untuk Bapak itu melakukan monitoring selama 2 jam, terus okupansinya berapa, terus dikirim ke pusat. Nah ini dengan S4D ini kita bisa apa, melakukan okupansi ya di sini ya. Karena nanti ada bentuk SQL datanya, semuanya yang ke scanning berapa, terus nanti hasil okupansinya tuh berapa kan kelihatan di S4D di sini. Cuman kelebihannya itu apa, informasinya itu akan lebih detail ya, ke bandwidth-nya berapa, SNS rasionya berapa, terus kemudian itu apa, informasinya itu apa di situ. Ada hasilnya, oh ini lo GSM, oh ini LTE downlink, ini downlink, itu kan kelihatan di sini. Jadi hasilnya nggak cuma untuk okupansinya itu apa, tapi eh, isinya itu apa. Karena ada option untuk MRI ya di sini ya. Jadi semua dimodulasi. Ketika diklik sinyal kan kelihatan. Oh ini pakai QPSK. QPSK itu apa? Dimodulasi dari apa? Mungkin ini FM, AM akan kelihatan di modulasi tipenya. Jadi bapak itu nggak nggak pusing-pusing lagi itu informasi yang ketika diokupansi itu sinyal apa. Gitu. Frekuensi, bandwidth, SNR, symbol rate, sama phase deviation. Ini akan kelihatan di report modulation modulation. Itu pakai S4 ya, pakai apa, software okupansi di situ. Jadi tinggal beli untuk softwarenya saja, di install di PC, laptop, atau tablet. Di akhir ini ya apa yang bisa di apa, di upgrade yaitu ada mapping, OTA, LTE, sama 5G TF, tapi untuk TF Technical Forum, real time, VSE, sama IQ analysis. Nah ini bisa di upgrade di apa, Vilvox seri A, tapi untuk yang 5G NR New Radio itu hanya ke seri B aja yang punya option itu, karena dia butuh demodulasi sampai 100 mega, dan hanya seri B aja yang punya bandwidth 100 mega di situ. Di akhir-akhirnya akan disimpulkan ya ketika nanti deploy ke 5G millimeter wave, itu akan berhubungan dengan patch loss sama link budget tadi. Nah ini apa, perlu di apa, dipikirkan karena akan menjadi strategis untuk coverage di situ. Beamforming karena tadi kan Omni Antenna itu nggak bekerja ya untuk apa, untuk menyapai seluruh apa UE, karena gainnya nggak cukup kalau nggak mau kita gedein tapi akan menutup si LTE, makanya butuh beamforming tadi. Ya ini butuh phase array untuk verification sama beam performance. Coverage untuk network sama handover-nya ya ini butuh NSC sama SE mode untuk coverage-nya sendiri. Karena nanti untuk handover antara LTE ke 5G atau ke 5G ke LTE itu bisa lebih smooth dengan kita mengetahui semua network kanal pilotnya, indeksnya berapa di situ. Contoh untuk 5G millimeter wave nanti si seri A series bisa kita upgrade. Kalau biasanya sudah pakai Spectrum bisa kita upgrade pakai
channel scanner, GPS, 5GTF sama LTE ini untuk yang millimeter wave ya. Tapi kalau kita ngomong yang NR, R1, R2 harus butuh Sigfox yang seri B di situ. Tapi dengan millimeter wave aja ini si CA ini bisa untuk mengukur si 5G pakai phase array sama apa OTE-nya untuk LTE sama 5G. Ini bisa diinstal di seri A-nya Bapak Ibu semua. Tapi kalau nanti ada kebutuhan untuk Sigfox, pasti kita akan nyaranin si B dengan kapasitas 100 MHz bandwidth di situ. Mungkin itu panjang lebar dari saya. Ada beberapa backup slide ini apa saya coba terangkan sekalian nanti sebelum sesi tanya jawab. Ada informasi baru bahwa apa KISET itu sudah ada kerjasama drone untuk mengangkat si atau menerbangkan si Sigfox di situ. Nah ini, kalau dulu Bapak Ibu punya impian kalau mau Cormel Fling bisa menerbangkan si Spectrum Bapak Ibu. Nah ini si KISET ini punya drone yang bisa membawa si Sigfox ke atas nih. Kalau kita ngomongin ke lapangan ya kita sudah punya macam-macam software yang bisa kita remote dari jarak jauh ya bisa S4D, bisa pakai iPhone, bisa pakai PC di sini. Tapi nanti di di Sigfox-nya sendiri masuk ke drone di antena sekarang udah kecil-kecil untuk sama ada routernya karena router ini connect ke bagian bawah, bagian ground-nya. Jadi sistem diagram seperti ini, di bawahnya kita ada PC ataupun ada laptop atau tablet. Nah, ini biasanya mobil-mobil monitoring Bapak Ibu itu sudah dilengkapi dengan PC ya, bisa kita lihat di situ dengan sudah ada VPN routernya, tinggal pakai drone controlnya, si drone-nya diisi sama si Sigfox, antena sama router. Ini bisa kita naikin ke atas. Capability-nya ya coverage-nya Bapak bisa mengukur tergantung dari kemampuan si Sigfox-nya ya. Terus option yang ada seperti apa, terus nanti untuk untuk transmisinya, untuk koneksinya pakai 4G router ini sudah dimasukin ke sini tadi. Kemudian remote-nya bisa pakai di bawah tadi pakai laptop dengan software bawaan. Terus ya pilotnya dengan dengan Sigfox itu cuma 3 GB tambah antena sekitar 5 kilo. Ini bisa menerbangkan flight range-nya 2 sampai 10 km dengan waktu 30 menit ya. 30 menit bisa menerbangkan si Sigfox ke atas. Otomatis perlu drone yang bukan drone-dronean ya karena standar militer atau militer standar untuk UAV di situ. Nah ini dia bisa pilotnya sampai 10 kilogram di situ. Terus safety-nya dia bisa ketika ketika kehabisan baterai di atas dia langsung otomatis nggak jatuh ya langsung turun. Jadi nggak khawatir ketika nanti kehabisan baterai tiba-tiba si drone-nya jatuh, Sigfox-nya ikut jatuh. Nah itu sudah ada safety-nya di sini. Langsung ketika jatuh dia langsung akumulasi untuk turun ke bawah situ. Ini untuk kontrolnya pakai 2,4 giga di situ, baterainya bisa sampai 10 jam. Terakhir itu continue ya, karena si Sigfox rata-rata itu punya kabel analog tester yang otomatis Bapak-Bapak Ibu itu bisa mengukur komponen RF system yang ada di UPT ya, bisa kabel, bisa adapter, bisa filter, bisa
amplifier, itu bisa kita ukur pakai civil Vogue-nya ini. Soalnya untuk mengukur dia model kabel tester nih, rata-rata punya. Nah, ini bisa kita manfaatkan karena itu ada return loss, bisa mengukur loss kabel di situ. Kan sebelum mengukur kabel, loss kabel kita kalibrasi dulu, ada beberapa pilihan yang sudah ada itu call ready, normalize itu untuk kalibrasi untuk network analyzer atau pengukuran kabel loss di situ. Atau kalau punya mechanical kit seperti open loader itu bisa menggunakan, tapi rata-rata digunakan pakai call ready atau normalize atau quick call yang sudah terinstall. Ada dua pengukuran kabel loss, kabelnya bisa dikonekin dari output ke input atau di output aja satu port loss measurement. Nanti step-stepnya seperti ini. Nanti bisa slide-nya bisa saya kirim dan Bapak bisa nyoba-nyoba. Jadi kabel yang ada itu dengan simple konfigurasi di atas simple ini Bapak bisa tahuan itu bekerja bagus apa enggak, loss-nya berapa. Misalnya ini kabelnya di 5 giga itu 0,6 dB. Nah, di 15 giga dia 1,2 dB losses-nya. Ya, ini memang kabel bagus ya. Jangan sampai kita beli kabelnya mahal ketika diukur loss-nya tinggi, ya bisa jadi itu bisa kayak kehapusan ya untuk beli kabel mahal untuk mengukur microwave tapi losses-nya tinggi. Ini yang dua port, ini yang satu port tadi dengan konfigur tadi pilihnya kabel loss satu port. Agak bergelombang karena yang di atas di open, jadi harus stabil waktu mengukur, harus stabil, goyang-goyang karena akan pengaruh di sini, tapi hasilnya mirip dari 1,2 nih 1,3 selisih 0,1 dB. Ada juga DTF, jadi selain tadi loss-nya berapa, akan kelihatan meter keberapa di situ. Ini bisa untuk mengukur yang kabelnya panjang atau mungkin satu kabel itu ada adapter atau di suatu sistem dari kantor sampai antena itu ada sambungan atau dari mobil monitoring itu dari antena pakai teleskopik masuk ke mobil itu ada sambungan adapter inlet, ada selector switch sampai ke dalam ke perangkat itu ada sambungan, itu bisa ketahuan kalau dia longgar atau ada bending atau apa, ketahuan dia loss-nya berapa. Nah, dengan itu Bapak Ibu pasti punya mobil sendiri yang ada yang Elf, ada yang mobil Ford, ada yang Navara, itu pasti ada inlet masuk ke sini. Nah, ini bisa ngukur untuk kabelnya, adapternya itu bisa diukur di situ. Karena wiring diagramnya standar ya, sebelum ke perangkat utama atau ke perangkat pendukung itu ngikutin ke wiring kabel nih. Ini kita bisa ukur sebelum connect ke atas ini kita make sure dulu kabelnya benar nggak untuk pengukuran ring frekuensinya yang kita mau ukur. Jangan sampai kabel yang LR 400 kita mau ukur 10 giga ya, pasti lossnya akan tinggi. Ya, harus butuh kabel yang sesuai dengan speknya di situ. Atau mungkin waktu digulung, di bending itu ya pengen masuk mobil ya bendingnya kecil di bagian RF-nya atau enggak, kalau RF-nya bagus dengan berarti rata-rata yang rusak itu di remote-nya. Jadi kita bisa maintenance sendiri perangkat-perangkat dari Bapak sendiri. Sekarang di UPT melakukan maintenance mandiri ya. Sekarang pusat tidak menggelar namanya validasi ataupun maintenance sendiri ya. Jadi ketika
si Firefox itu punya independent source atau SIGGEN. Ini Bapak Ibu bisa generate si SIGGEN masuk ke perangkat Bapak, ke LS, ke Rode, ke manapun gitu, ketahuan kalau kita generate misalnya 15 dB yang masuk berapa dengan lossesnya kabel kita hitung ya, misalnya 15 dB, 14 dBm berarti apa si perangkat Bapak bagus. Ketika nanti itu udah lossesnya tinggi, misalnya kita jadi 15 jadi minus 20 ya kan. Jadi justifikasi Bapak untuk repair ataupun untuk kalibrasi di situ. Nah ini embedded source ini penting juga. Jadi Bapak bisa melakukan maintenance di lapangan. Ya, dengan brute power meter juga bisa untuk mengukur power dari transmitter ya. Jadi dengan channel power. Ini dengan built-in power meter, jadi dengan bentuk bar chart ini di BM atau dalam bentuk buat nanti. Ini akan mungkin itu ya untuk apa sharing knowledge Bapak Ibu untuk di pagi hari ini. Waktu untuk tanya jawab akan saya kembalikan ke Mas Rea. Halo Re, waktu saya kembalikan ya untuk sesi tanya jawab dan door prize-nya. Ya. Terima kasih Mas Haris atas materi yang sudah disampaikan. Oke, untuk berikutnya itu adalah kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dipersilahkan bisa untuk menggunakan di unmute untuk mic-nya atau bisa juga menggunakan kolom komentar jika ada pertanyaan mengenai mungkin mengenai si perangkat Firefox seri A atau Firefox seri B, perbedaannya untuk lebih detailnya seperti apa, atau mungkin kalau dari rekan-rekan BPI, UPT itu saat ini sudah memiliki, misal saya sudah memiliki N9918A, kalau mau di-upgrade ke 5G seperti apa, atau kalau mau digunakan untuk melakukan pengukuran EVM tadi gimana, apa yang perlu ditambahkan atau gimana, itu bisa ditanyakan. Atau mungkin dengan materinya tadi ada yang kurang jelas, itu juga bisa ditanyakan. Silahkan apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Sulaidir Hamid dari Loka Monitor Gorontalo. Oke, Pak. Iya mau nanya Mas, seumpamanya ke depan kita mau mengembangkan sebuah solusi yang tidak berdasarkan dari aplikasi punyanya Keysight, apakah Keysight menyediakan semacam API untuk seumpama kita membuat suatu metode pengukuran sendiri, tapi daripada kita mengakses alatnya langsung, kita disediakan API. Apakah ada disediakan API dari Keysight? Mas Haris, bisa dibantu dijawab Mas Haris. Overall saya belum menangkap ya Pak ya untuk pertanyaannya ya. Oke. Maksudnya semisal kalau sekarang kan kita kan Mas sudah menyediakan yang tadi ya untuk membantu kita monitoring selama 2 jam ya. Maksudnya ada aplikasi dari ini solusi dari Keysight. Tapi seumpama tiba-tiba ke depan ada istilahnya ada yang diminta spesifikasi baru dari monitoring selama 2 jam itu, apakah kami dimungkinkan untuk mengembangkan aplikasi sendiri, tapi dengan disediakan istilahnya bisa mengakses perangkat Keysight dengan menggunakan kita mengembangkan sendiri aplikasi dan bisa mengakses perangkat Keysight. Apakah dimungkinkan? Apakah Keysight menyediakan API, Application Protocol Interface? Kalau seumpama kayak apa ya, kalau yang agak umum sekarang kayak seumpama RTL SDR, dia kan menyediakan RTL SDR yang ini ya open source ya,
Jadi kita mau bisa mengembangkan aplikasi sendiri dan mengakses RTL SDR atau mungkin di HKRF atau mungkin Xilinx. Apakah Kisek juga menyediakan solusi seperti itu? Oke, Mas Hamid ya, makasih Iya, siap. pertanyaannya. Ya, Mas, ya ini perlu detail lagi ya, Mas ya, karena saya akan ngomong ke Kiset, dia ada standar untuk open protokol apa enggak gitu. Tapi Ah, prinsipal tiap brand itu pasti punya polisi sendiri, apakah dia mengeluarkan protokol apa enggak. Tapi kalau Kiset sendiri ketika development mau mengembangkan, dia sudah ada open untuk SCPA programnya, Mas. SCPA program oke. ini bisa digunakan software development ketika mau connect atau mengambil informasi yang ada di dalam perangkat. Ini standar, Mas, untuk perangkat KISA gitu. Hmm. Untuk sampai sekarang itu standar. Mas bisa ke webnya Kiset, tipe perangkatnya apa, terus Bapak ke Mas Hamid bisa ke library dan cari aja XP Programmer. Nah, itu ada di situ. Itu kalau Mas mau bikin sendiri. Itu Ah, oke, oke. Kisah Python API. Atau kalau enggak Mas Haris bisa ditulis di chat aja nomornya Mas Haris biar nanti bisa dihubungi Mas Hamid kalau Mas Hamid mau melakukan akses itu Mas Haris. maaf, putus-putus pertanyaan gimana? Eh Mas Haris, Rea. Itu Oh, mungkin mungkin Mas Haris bisa tulis di kolom komentar itu nomornya Mas Haris untuk Mas Hamid jadi bisa nanya ke Mas Haris nanti lebih lanjut itunya gimana gitu. rata-rata nomor saya itu sudah wanted ya, jadi rata udah keluar semua ya, nyampe. Gak usah disaring. Oh, oke. Udah di UPT ya Mas. Ya, udah nomor yang eh, wanted lah di situlah gitu. Kalau ada apa-apa permasalahan mesti saya gitu. Tapi kalau ada syukuran atau apa mesti nggak dikabarin gitu. Oke Mas Hamid mungkin ada pertanyaan lanjutan atau gimana? Oke, untuk sementara itu saja sepertinya. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas Hamid. Sama-sama, Mungkin Mas. mungkin ada dari rekan-rekan. Mohon izin Pak, Oh, silahkan Pak. saya Idul dari Bandung Manado. Ya, Saya silahkan Pak. tertarik yang masalah down converter. Down converter ini bisa nggak dijelaskan lebih detail? Apakah dia apa mempunyai spesifikasi tertentu? Misalnya dia harus untuk modulasi tertentu atau range tertentu atau seperti apa Pak? Terima kasih. Maaf Pak Idul, bisa diulang pertanyaannya agak putus-putus tadi Pak Idul. Kalau nangkep tadi Ya, down converter ya? ya Aduh. down converter ada enggak pembagian spesifikasinya terkait masalah pemodulasinya mungkin atau masalah frekuensinya atau seperti apa? Terima kasih. Kalau down converter itu sendiri dia akan mengambil IF-nya dari sinyal yang diterima ya. Jadi si spectrum analyzer sendiri itu dia akan apa ya mengupgrade apa
batasan maksimum bisa diterima si pivotnya sendiri. Nah, ini si down converter ini biasanya itu macam-macam, di pasaran itu akan banyak, Mas, untuk down converter. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah sinkronisasi antara down converternya sama si perangkatnya sendiri. Tapi kalau nggak ada sinkronisasi, nggak akan kedapet sinyalnya sendiri karena IF-nya yang diterima si perangkat itu harus benar-benar triggernya itu dapat gitu. Nah, ini sih yang ada ini dengan preset ini dia memang sudah kerjasama dengan down converter yang OML ya, OML jadi bisa langsung ke detect misalnya 26,5 Bapak mau ngukur 40 ya tinggal pakai WR 15 tadi sampai 40 giga gitu. Cuma dengan catatan kalau posisi Vilvox-nya ini memang untuk pengukuran biasa ya, untuk pengukuran okupasi bandwidth, untuk pengukuran channel power itu standar bisa, Mas. Tapi kalau Mas mau demodulasi yang lebih tinggi lagi ya butuh pertama bandwidth-nya si Vilvox sendiri dasarnya juga bandwidth-nya udah tinggi gitu, Mas. Mas Idu. Jadi emang misalnya buat demodulasi 100 mega tadi dengan pertanyaan kedua, berarti ya harus si Vivox-nya atau perangkat itu harus punya 100 mega bandwidth sendiri untuk demodulasi 100 mega di situ. Berarti sebetulnya kita bisa juga bereksperimen dengan yang belum di pasaran ya. Cuman untuk mendapatkan IF-nya itu eh, mesti mungkin mesti apalagi untuk 5G kan itu harus yang yang apa yang tipe-tipe yang terakhir ini yang mesti terakhir. Yes. Maaf ya Mas, suaranya putus-putus. Ya, jadi maksudnya mungkin eh, secara garis besar down converter yang umum itu bisa digunakan. Cuman untuk mendemotnya lagi itu yang memerlukan untuk mengembalikan ke IF-nya itu mungkin yang perlu down converter yang rilis terakhir ini ya Mas yang tadi digunakan ya. Halo Mas Haris, Mas Haris. Ya, Ya, itu tadi. Jadi kalau dari Pak Idul tadi itu ngomong, jadi kalau untuk down converternya, itu kalau kita menggunakan down converter yang ada di lapangan itu apakah memungkinkan? Nah, kalau memungkinkan berarti tinggal untuk di sisi Vilvox-nya itu butuh untuk yang rilis terakhir. Kalau misal untuk yang 5G itu tadi yang bandwidth-nya lebih gede seperti itu, Mas Haris. Mungkin seperti itu ya Pak Idul. Kurang lebih. ya ada beberapa persen yang benar ya untuk pernyataannya Pak Idul. Tapi kalau kita ngomongin pakai down converter yang di pasaran, ya pasti resiko sendiri akan diterima sama yang pembelinya ya. Kalau secara logika tuh segitu sih, bisa nggak support dengan perangkat yang mau kita konekin gitu. Sebagai logikanya seperti itu, karena ya pasti si apa presisi pengukuran maaf ada telepon eh,
Maaf ada telepon tadi. Ya itu ya Mas Idul ya, ya intinya not recommend untuk yang di luaran itu support sama Vilvox itu ya saya belum nyoba sendiri ya. Cuman si Keyset sendiri sudah ngeluarin down converter yang support sama si Vilvox-nya sendiri gitu. Kalau kita liatin tadi saya terangin di awal, down converternya ini pasti butuh triggering atau butuh ya jadi eh, perangkapnya itu butuh sinkronisasi sama si down converternya. Apakah dia mampu sampai untuk bisa saling komunikasi itu, yaitu masing-masing down converter punya spek sendiri itu, Mas. Cuman ya kalau dari saya ini not recommended gitu kalau pakai di luar terus connect ke Vilvox atau perangkat lain ya kalau bisa berhasil berarti ya syukur gitu. Kalau nggak berhasil ya berarti ada settingan yang perlu kita import ulang gitu. Harus benar-benar dicari selahnya gimana gitu. Itu Mas itu. Oke, oke, thank you, thank you. Oke. Mas Haris, ini ada juga pertanyaan dari Pak Sumartono nih di line chatnya. Pak Sumartono dari Balmon Samarinda memiliki Vilvox N9938A. Apakah bisa untuk dipakai pengukuran 5G atau upgrade ke tipe B? Halo Mas Haris. Halo, Ya, suara saya clear nggak? clear, kedengaran. Eh, Kalau Vilvox N938 Spectrum only ya di situ ya di sampai 26,5 giga apakah bisa untuk mengukur 5G atau ke tipe B? Ada beberapa parameter yang tadi ketika pakai yang Vilvox seri A itu parameter 5G kalau standar ya untuk pengukuran okupansi bandwidth channel power atau itu standar yang ada di dalam Vilvox ya. Tapi kalau kita mau pakai over the air itu cuma bisa sampai 5G TF atau yang millimeter wave itu bisa pakai itu atau LTE itu bisa. Tapi ketika mau OTA over the air yang indeksnya itu untuk NR itu harus ke tipe B, Bapak. Tapi tipe A itu bisa dioptimalkan untuk phase array tadi, IMF, electromagnetic field, IMF sama ketika drive test atau untuk coverage tadi, drive test untuk mapping indoor sama outdoor tadi untuk A. Tapi untuk detailnya untuk NR, 5G NR karena butuh bandwidth yang gede itu disarankan untuk ke tipe B, upgrade ke tipe B untuk Vilvox itu apa untuk jawaban itu ya dari Balmon Samarinda ya. Mungkin Pak Sumartono ada pertanyaan lanjutan? Ya, oke. Oke, mungkin Pak di Hertanto ada mau yang ditanyakan ini atau hanya tes doang ini? Ya, jadi kalau untuk N9938A itu tadi Pak Sumartono, kita bisa melakukan beberapa pengetesan untuk 5G, diantaranya 5G TF, OTE, 5G TF, kemudian LTE, dan bisa di-upgrade ke EVM sama IMF-nya tadi. Hanya saja kalau ada kebutuhannya itu nanti kalau ke depannya misal kita ngomong 5G NR indeksnya itu di mana di mana bandwidth yang dibutuhkan itu lebih besar. Itu memang kita harus menggunakan untuk yang tipe B seperti itu, Pak. Oke, masih ada pertanyaan yang lainnya?
Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan yang lainnya sebelum mengakhiri acara ini, itu saya ada satu buah door prize. Ini handheld alat ukur dari Keysight, tapi bukan field fog-nya, handheld yang lainnya. Bisa digital multimeter, bisa clamp meter dari Keysight. Sarannya menjawab pertanyaan yang saya lemparkan, satu aja pertanyaan. Mohon dijawab melalui kolom komentar ya. Jangan lewat mic karena nanti banyak bersaut-sautan, bingung juga. Jawab lewat kolom komentar. Pertanyaannya adalah, tadi di beberapa slide terakhir ada 5 buah software, 5 nomor software connectivity ke Keysight. Sebutkan 2 saja, Pak. Software connectivity ke Keysight, sebutkan 2 saja. Tadi ada 5. Satu lagi. Pak Idul. Oke, Pak Idul, kita sudah mendapatkan di sini Pak Idul. Yang pertama menjawab 2 buah, yaitu Nemo, benar, Nemo sama S4D. Ya, benar Pak Idul. Nemo dengan S4D, ya. Wah, untuk Pak Sumartono ini telat Pak Sumartono. Maaf Pak Sumartono. Oke, yang pertama kita sudah mendapatkan pemenangnya untuk handheld alat ukur dari Keysight dengan Pak Idul tadi. Nanti Pak Idul selamat. Nanti saya akan hubungi Pak Idul untuk door prize-nya. Benar tadi jawabannya adalah Pak Idul tadi ngomong soal Nemo dan S4D. Ya, ada 5 diantaranya FF Datalink, Nemo, S4D, VSA, dan kemudian ada satu lagi tadi untuk map tool. Oke. Nah, Pak Idul, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Oke, mungkin untuk sesi kali ini akan segera saya akhiri. Untuk materi nanti akan saya kirim ke email dari Bapak Ibu sekalian, ke email masing-masing. Yang email yang sudah terdaftar tadi akan saya kirimkan untuk materinya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga acara yang kita adakan kali ini dapat berfungsi, dapat berguna, dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu SDPPI dan Kominfo sekalian di pekerjaannya sehari-hari. Saya tunggu apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai solusi dari kami. Mungkin tidak hanya terikat di ini aja, mungkin untuk yang lainnya juga. Apabila ada pertanyaan, saya tunggu. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.